Tobat aja, semua dosa dan urusan beres. Ya, mau korupsi triliunan, mau korupsi banyak ataupun dikit, mau rusak segala macam, mau nyakitin orang, yang penting tobat, dosa selesai. Sorry, nggak gitu konsepnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bener nggak ucapan tadi? Yang penting kan saya udah tobat, saya sudah mengakui kesalahan saya sudah mohon ampun sama Allah. Ya, selesai, sisanya urusan Allah. Ada benernya, tapi banyak nggak tepatnya. Kok bisa? Teman-teman semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang namanya bertobat nasuha atau tobat yang sungguh-sungguh itu ada syarat-syaratnya. Apalagi kalau menyangkut sama hak-hak orang lain yang kita ambil atau hak-hak orang lain yang sempat kita ganggu. Artinya, kalau itu menyangkut orang lain, maka tobatnya tidak cukup dengan mohon ampun sama Allah, tapi ada syarat lain. Yang pertama, ternyata syarat tobat betul adalah kita harus mengakui kesalahan yang kita lakukan, atau kita sadar apa yang kita lakukan itu ialah suatu dosa atau kesalahan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah berazam atau berjanji atau bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Artinya, setiap dosa yang kita lakukan sebelumnya, azamkan dalam hati bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkannya. Itu syarat yang kedua. Insya Allah, dua syarat ini, kalau orang itu sungguh-sungguh bertobat, maka dia bisa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana dengan orang-orang yang melakukan dosa atau kesalahan itu berkaitan sama orang lain? Ada hak orang lain di sana, ada terikat dengan kebutuhan orang lain di sana yang dia zolimi. Maka semua ulama sepakat bahwa dia selain bertobat mengaku salah, selain dia tidak akan mengulanginya lagi, dia harus meminta kehalalan dari orang yang dia zolimi. Misal, kalau ada seorang pencuri motor, dia bertobat dari perbuatannya, maka dia harus minta kehalalan dari orang yang motornya dicuri. Atau dia datangi, minta kehalalannya. Atau dia ganti dengan serupa atau dengan hal yang dia ambil dari orang tersebut. Terus bayangin, kalau kita berbuat dosa atau berbuat zolim, nggak cuma pada satu orang, tapi ke banyak orang. Bayangin gimana nasib para koruptor-koruptor yang ada di dunia ini. Mereka kalau ingin bertobat, tobatnya nggak akan selesai, atau tobatnya tidak cukup, kecuali mereka kembalikan hak-hak orang yang telah mereka ambil satu persatu, atau mereka minta dihalalkan dari setiap yang mereka ambil dari orang-orang yang telah mereka zolimi. Serem banget kan? Dan susah banget kan? Bukannya susah, diri sendiri yang bikin susah. Ngapain korupsi? Ngapain zolimin orang lain? Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini pun juga berlaku untuk dosa-dosa kecil atau dosa-dosa lain yang berkaitan sama hak-hak orang lain yang kita ambil. Kayak contoh, pengendara motor yang terbiasa kalau sambil bawa motor atau lagi naik kendaraan itu sambil merokok atau sambil sebat lah bahasanya ya. Terus sengaja ataupun tidak sengaja ternyata puntung rokoknya terbang kena mata orang, dan ternyata dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu telah menzolimi orang lain. Maka kalaupun dia bertobat, dia harus cari orang yang dia zolimi, yang dia sakiti kena puntung rokoknya. Hal sepele gini kok dipermasalahin? Kata siapa sepele? Karena nanti di akhirat, kalau kita nggak ketemu sama orang itu di dunia, di akhirat kita harus cari orang itu, kita minta kehalalannya. Kalau ketemu, kalau enggak, pas ketemu di hadapan Allah, pahala kita diambil sama orang tersebut, atau kalau pahalanya udah habis, dosa orang tersebut dikasih kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kecil apapun dosanya, sekecil apapun hak orang lain, atau sekecil apapun zolim yang kita lakukan pada orang lain, tetap kezoliman, dan harus dibayar dengan tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita berdiskusi di kolom komentar hal-hal yang perlu disampaikan atau hal-hal yang pengen ditambahkan.
dan semangat memperbaiki diri, dan berharaplah Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya. Dan jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.